Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eee, ya selamat datang kepada Teh Chandra Motilal dari PG PAUD 2016 di podcast eksternal kami yang pertama gitu. Wih, Nah, hebat. Aku the first ya. iya, Iya, mantap sekali. di podcast yang pertama ini kita mau membahas mengenai mahasiswa akademisi gitu. Soalnya kan, mahasiswa itu terkenal dengan kemampuan intelektualnya di masyarakat, seperti itu. Mungkin sebelum dimulai, kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Mau Teh Chandra yang memperkenalkan diri atau dari kami yang memperkenalkan Teh Chandra? Seperti apa Teh? Sebenarnya tadi sudah di spoiler ya, kurang lebih sama. Mungkin diulang kembali lagi aja. Perkenalkan, Oh, siap. em, aku Chandra Motilal dari Prodi PG PAUD angkatan 2016. Udah itu aja kali ya. Iya. Mungkin kalau dari Tetehnya ada tambahan lagi boleh. Mungkin tadi ada yang kurang gitu. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah mengabdi menjadi guru di TKIT Cendekia Purwakarta gitu. Wah, keren sekali ya. Jadi Sebelum banget. pengen cepet-cepet mengikuti jejaknya Teh. Dan cepet-cepet Wow. lulus maksudnya. Iya, Teh Chandra ini, terkenal karena beliau tuh aktif di organisasi, tapi prestasi akademiknya sangat-sangat, apa ya, mungkin kalau, eee, bahasa gaulnya sekarang bikin iri gitu Teh. Membuat iri. Bisa aja nih Iya Pak. iya, soalnya gini Teh, banyak orang yang merasa bahwa saya tuh sanggup gitu, tapi ketika lihat orang lain, kok jadi minder gitu, minder ke arah iri gitu Teh, seperti itu. Oh, but it's okay kalau misalnya kita insecure dalam hal kebaikan mah nggak apa-apa kali ya. Maksudnya yang Iya. bisa memotivasi kita gitu. Wih, mantap tuh. Jadi tidak bermasalah kalau kita insecure dalam hal kebaikan karena itu jadi motivasi buat kita. Eee, Belum apa-apa Betul sudah banget. mendapat kata-kata mutiara itu. Memang memang tidak salah mengundang Oke, gimana gimana nih Pak? mengundang Teh Chandra memang tidak salah ya. Bal pisan. Gimana Pak? Jadi gini Teh, kalau Mm-mm, mungkin ini pembuka dulu nih. Menurut Teteh ya. pribadi gitu, apa sih mahasiswa akademisi gitu Teh? Sebenarnya aku baru pertama kali nih mendengar istilah mahasiswa akademisi. Kayaknya ini dibuat-buat sama panitianya ya. Aduh, Gusti Agung. Jadi, kalau menurut aku ya, sebetulnya tidak ada titel mahasiswa akademisi. Karena, apa ya, yang namanya mahasiswa itu ya cuma satu gitu. Jadi, apa ya, kita kan punya tridharma perguruan tinggi ya. Yang pertama itu ada terus ada pengabdian, ada lagi satunya lagi pendidikan gitu. Apa ya? Istilah mahasiswa akademisi ini apa ya? Harus dijiwa dari setiap mahasiswa gitu. Jadi tidak ada istilah mahasiswa akademisi atau misalnya mahasiswa yang apa istilahnya teh yang hanya mengambil salah satu dari tridharma perguruan tinggi aja gitu. Cuma mungkin maksudnya Noval di sini apa ya? Mahasiswa yang mungkin bisa menyeimbangkan peran
Halo Teh? Wah, mungkin Teh Chandranya ada gangguan sinyal. Kita tunggu sebentar ya. Halo Teh Chandra. Kayaknya sinyal aku jelek ya, Pal. Iya, barusan hilang suaranya Teh. Oh gitu. Jadi Iya. belum dapat esensinya ya? Belum, diulang aja Teh, gak Oke. apa-apa. Oke, siap-siap. Maaf ya. Sepertinya santai aku aja harus Teh. mencari tempat yang lebih baik gitu ya. Tenang aja Teh, Di tenang. atas ayunan kayaknya enak nih. Boleh Teh sambil ayun-ayunan. Oke. Diulang ya tadi tentang mahasiswa Boleh. akademisi. Oke. Hmm. Tadi sebetulnya aku sudah bahas kalau misalnya kayaknya nih sebutan mahasiswa akademisi itu dibuat oleh panitia itu sendiri ya. Karena sebetulnya tidak ada istilah mahasiswa akademisi karena kan kita punya apa ya? Punya Tridharma perguruan tinggi ya. Dan Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, ada pengabdian, terus ada pendidikan gitu. Nah, artinya sebetulnya mahasiswa itu harus bisa mencakup ketiga ini gitu loh, ketiga peran ini. Jadi tidak bisa kita hanya menyondongkan pada salah satu bidang saja, tapi ketiganya harus dilakukan secara seimbang gitu. Cuma maksudnya mungkin di sini yaitu tadi bagaimana menyeimbangkan ketiga peran ini gitu ya, sehingga kita tetap apa ya, tetap dikenal sebagai mahasiswa yang intelektual seperti itu ya. Itu barangkali Pak untuk pengertian dari mahasiswa akademisi gitu ya. Iya. Mahasiswa yang mampu menyeimbangkan Ketiga peran ketika dari Tridharma peran perguruan tinggi. Tridharma perguruan tingginya. Wih, mantap sekali itu. Tapi emang bener sih Teh, dari yang kerasa gitu, bahwa ya jadi mahasiswa tuh bukan hanya di satu bidang gitu, karena nanti turun di Betul masyarakat banget. kemampuan yang nanti harus ditunjukkan bukan hanya tentang intelektual saja, seperti itu. Apa ya, mungkin dari Teh Chandra sendiri gitu, kan melihat track record nih, kita berbicara track record Teh Chandra dikit lah ya. Yang saya ketahui nih, ini yang saya ketahui Iya. yang pernah saya dengar sih. Teteh kan pernah menjadi juara harapan atau juara 3 Teh waktu di yang Semarang LKTIN? Oh, itu juara harapan 3. Tuh. Juara harapan 1 deh salah. Oh iya, tuh. Itu kan bukan sesuatu yang apa ya, setiap orang bisa sampai di titik itu gitu. Nah dari Teh Chandra, apa sih yang menjadi apa ya, dasar pondasinya supaya sampai ke titik itu gitu? Oh, gitu. Dasarnya adalah apa ya? Dasarnya adalah kemauan gitu. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu apa ya? Allah itu sudah apa ya? Ada motor lewat. Enggak apa-apa Teh. Allah itu sudah memberikan apa ya? Allah itu sudah memberikan kita kemampuan yang sama gitu. Jadi sebetulnya ada di titik itu tuh bukan tentang kita mampu atau tidak, tapi tentang kita mau atau tidak. Jadi pondasi yang pertama kali yang Teteh tanam dalam diri itu, mau nggak sih buat ada di titik itu gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah punya kemauan, insya Allah kemampuan itu akan beriringan gitu. Oke. Mungkin dari kita kan sekarang ada 2 orang nih. Yang itu saya dan juga Dwi Anissa gitu. Oke, Nah siap. sekarang sama Dwi Anissa dulu Teh. Oke, mangga gimana Dwi? Ya Teh, keren banget ya bisa sampai ke juara harapan 1, luar biasa. Nah, kalau sudut pandang Teteh nih Teh, tentang mahasiswa yang fokus sama dunia akademiknya gitu Teh, tapi sedangkan kan tugas mahasiswa itu, fungsi mahasiswa itu sebagai agent of change katanya gitu. Nah, itu gimana Teh menurut Teteh?
mahasiswa yang fokus terhadap akademiknya, tetapi di sisi lain memiliki tugas sebagai agent of change-nya gitu ya. Iya, itu sosial Um, ada segala macam gitu. Oke, gimana ya? Sebetulnya tidak ada yang salah ketika mereka menentukan menentukan jalannya. Oh, mungkin cara dia menjadi agent of change-nya itu ya dari segi keakademikannya itu gitu kan. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika kita hanya menghabiskan waktu kita. Sebetulnya kan ketika kita memilih akademik juga artinya kan kita sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang keakademikan gitu. Kita tidak bisa mungkin maksudnya tidak sambil berorganisasi atau gitu ya? Apa gimana? Iya, jadi dia cuman kuliah aja gitu Teh. Oke. Kalau misalnya kuliahnya dia menunjukkan prestasi yang baik, ya menurut Teteh tidak masalah gitu kan. Kita juga tidak harus tidak harus menyempurnakan dalam segala hal gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkannya seperti itu. Mungkin kenapa dia menjadi mahasiswa yang memfokuskan pada akademiknya saja mungkin karena dia ingin mempersiapkan diri dia dalam bidang ilmu pengetahuan gitu. Nah, cuma mungkin akan sangat disayangkan karena apa? Karena ada pengalaman yang terlewat ya. Karena kan orang yang Teteh tahu gitu ya, justru kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru ketika kita mampu menjalankan hubungan atau interaksi dengan orang banyak. Kita bisa brainstorming sama mereka ya. Contohnya kita yang saat ini sedang sedang berbicara gitu. Kecuali kalau misalnya udah mah dianya teh fokus ke akademik, tapi ya di kelasnya juga BB aja gitu atau prestasinya misalnya tidak terlalu terlihat. Nah, itu sebetulnya perlu dipertanyakan gitu. Apakah dia itu benar-benar fokus dengan akademiknya, dengan dalih gitu ya bahwa dia fokus dengan akademiknya, atau sebenarnya dia tuh ada di zona nyaman yang membuat dia tidak bertumbuh gitu. Bagi Teteh kalau misalnya memang dia memilih untuk menjadi orang yang akademisi dan orang lain bisa melihat prestasi yang dimilikinya, ya menurut Teteh itu sah-sah saja gitu. Itu kan sama aja kayak agent of change juga, tapi dalam sisi keakademikannya seperti itu. Terus Teh ya kan suka ada gitu orang tuh dia pengen mulai sesuatu gitu, pengen mulai berprestasi, dia ada rasa pengen berprestasi gitu, tapi dia tuh nggak berani gitu Teh, orangnya takut memulai, terus takut gagal. Nah, pesan Teteh nih buat orang-orang kayak gitu gimana Teh? Aduh, ini kayak training motivasi jadinya. Oke. Kalau misalnya untuk orang-orang yang gagal, nah ini ya banyak orang yang yang ingin sukses, terus banyak orang yang gagal tapi tidak mau bangkit lagi. Kalau misalnya kita sudah mencoba tapi gagal, ya tugas kita adalah bangkit lagi. Tapi kalau misalnya ada orang yang punya kemauan tapi tidak mau memulai gitu, berarti ya harus dimulai. Kenapa ya? Kalau Teteh sih orangnya ini mah Teteh gitu ya, tidak bisa disamaratakan gitu. Cuman kalau Teteh pribadi kenapa bisa pengen memulai, karena memang Teteh menyadari bahwa hidup kita itu hanya satu kali dan akan sangat disayangkan kalau misalnya tidak pernah mencoba sama sekali gitu. Jadi Teteh lebih baik memilih mencoba meskipun gagal daripada tidak mencoba sama sekali gitu. Acuannya karena memang hidup ini cuma satu kali gitu. Sayang banget gitu ya Teh kalau enggak coba. Sayang banget. Ya minimal kita tuh pernah ngerasain lah gitu gimana rasanya kalau misalnya track record yang melihat kita tuh bisa ngerasain gimana girohnya presentasi gitu di depan universitas lain gitu. Jadi itu yang yang dijadikan motivasi itu gitu. Jadi tantangan juga ya Teh buat kita supaya bisa mengembangkan diri kita juga gitu nantinya. Iya, betul sekali. Oke, gimana ya? Bingung cara ngomongnya nih. Gimana? Santai aja, kita kan lagi ngobrol santai.
Santai banget ini sampai ketawa terus. Nggak apa-apa. Kalau boleh tahu Teh, dulu waktu semasa kuliah, Teteh ikut organisasi apa aja Teh? Oh gitu. Jadi waktu kuliah tuh sebenarnya berada di titik apa ya? Jadi Teteh tuh sebenarnya kayaknya sama ya, sama tertatihnya seperti teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ih Teh Chandra misalnya kayaknya bisa menyeimbangkan nih ikut organisasi iya, terus ikut apa prestasinya juga ada gitu buat ke kampus tuh. Nah sebenarnya sebelum ke situ tuh Teteh juga mengalami fase di mana Teteh jadi kupu-kupu dulu, Teteh jadi apa ya, yang kuliah tuh ya cuman diem duduk di kelas doang, sudah gitu pulang. Teteh pernah ngerasain itu gitu. Jadi siklusnya dulu waktu tingkat 1, Teteh itu lumayan aktif lah di kampus gitu ya. Nah cuman waktu tingkat 1 itu Teteh lebih banyak di eksternal kampus. Teteh lebih seneng kayak ikut-ikut apa ya, organisasi di luar gitu. Sampai sebetulnya peran Teteh itu di kampus dipertanyakan sama teman-teman yang lain. Karena kan kebetulan ya waktu itu tuh Teteh diamanahkan sebagai peserta terbaik Mokaku Putri gitu. Otomatis kan langkah awal tuh kayak kelihatannya udah terkenal nih misalnya istilahnya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba perannya meredup gitu di tingkat 1 tuh. Nah, itu sebetulnya mengalami fase itu. Teteh lebih senang main di luar. Pokoknya kontribusi ke kampus itu sedikit lah gitu. Nah, cuman tetap Teteh ikut sih satu organisasi waktu tingkat 1 itu. Hima PG PAUD, dan waktu itu tuh alhamdulillah himanya kan baru pertama kali berdiri. Nah, cuman ya itu karena baru pertama kali berdiri, Teteh nggak banyak grow up di sana, Teteh nggak banyak nge-explore. Dan kebetulan waktu itu Teteh juga kan ngambilnya badan legislatif. Nah, di badan legislatif juga kan istilahnya apa ya, mungkin karena perannya yang berbeda dengan eksekutif, akhirnya dan Teteh merasa tidak ada passion di situ, akhirnya Teteh nggak terlalu banyak kontribusi gitu. Nah, setelah tingkat 2, barulah Teteh coba-coba nih masuk ke BEM gitu. Nah, di BEM ini Teteh ngerasa nyaman, Teteh ngerasa ini passion Teteh ngerasa eksekutif kayaknya eksekutif kayaknya bisa nih bikin aku improve diri aku gitu. Jadi akhirnya Teteh di tingkat 2 tuh ke BEM gitu. Nah, terus tingkat 3 di BEM lagi gitu dengan amanah yang lebih terstruktur gitu. Nah, mungkin sedikit informasi aja gitu ya. Kalau Teteh tuh karena memang sudah punya impian yang sudah digarap gitu ya, sudah disusun. Jadi mulai tingkat 3 tuh Teteh sudah mulai membatasi pergerakan Teteh yang istilahnya tidak ada kaitannya dengan impian Teteh gitu. Jadi waktu pas kemarin kenapa Teteh ada di BEM juga karena Teteh butuh istilahnya ya, selain dari pengalamannya gitu, tapi Teteh butuh administrasi yang bisa melengkapi buat impian Teteh gitu. Dan Teteh juga nggak asal milih departemen yang waktu itu di BEM gitu. Jadi departemen yang Teteh pilih juga yang relate banget sama kebutuhan Teteh gitu. Nah, kenapa makanya kelihatannya kok bisa seimbang sih? Karena emang Teteh tuh ada di bidang yang betul-betul Teteh yakini bahwa itu bisa mengantarkan Teteh ke impian-impian yang sudah Teteh raih sih, yang sudah Teteh susun gitu. Mantap Dan banget ya Teh. itu tingkat 3 ya. Nah, di tingkat 4 juga alhamdulillah jadi tim formatur, waktu itu tim formatur Lepim UPI ya, komunitas. Nah, sama sebetulnya ada di Lepim UPI juga bukan tidak tidak iseng-iseng kok kenapa ada di Lepim, tapi karena Lepim itu adalah organisasi yang bisa yang bisa membuat Teteh ya, ini mah Teteh nih, yang bisa membuat Teteh satu langkah lebih maju untuk meraih impian Teteh gitu. Nah, iya. Ya banget ya. Emang kita harus bisa menyusun tujuan kita dengan apa yang mau kita menyusun apa yang kita lakukan dengan apa yang mau kita tuju gitu ya Teh ya. Iya, betul. Biasa Jona, apa? Ya, Udah mau nanya izin nih Nova dari tadi. izin melanjutkan nih, Teh. Mama, silakan. Ada Teteh sesuatu sedikit yang berarti menarik. ya di kampus, cuma di BEM doang sebenarnya. Nggak kayak teman-teman mungkin ada di UKM di ini gitu, bercabang sekali. Teteh the one and only di kampus cuman ada di BEM aja. Nah, ini nih Teh sebenarnya
yang dari pemaparan Teteh barusan sebenarnya ada sangat menarik gitu Teh. Apa tuh? Mengenai membatasi diri, karena kan Teteh bilang bahwa Teteh tuh ketika melakukan sesuatu hal pada intinya ya yang memang bertujuan ke arah, tujuan final Teteh gitu. Nggak apa ya, tidak asal caplok lah gitu kasarnya. Iya, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah hal yang sangat-sangat mudah dikatakan tapi sulit dilakukan loh Teh gitu. Soalnya gini, Oh gitu. iya Mhm. soalnya mungkin dari bercerita sedikit mengenai pengalaman pribadi gitu. Oh boleh Ketika, silahkan gimana? eee, melihat hal yang baru gitu, pasti ada rasa ingin mencoba gitu, walaupun ya Betul. memang tidak sesuai dengan tujuan yang mau kita tuju gitu. Nah, Mhm. dari Teteh sendiri gitu, membuat batasan-batasan itu tuh cara apa ya, cara paling efektif lah gitu. Dari Teteh seperti apa sih? Supaya kita Oh tetap gitu. dalam koridor menuju tujuan yang ingin kita capai gitu. Katakanlah cita-cita yang nanti ingin kita gapai gitu Teh. Mhm. Oke. Iya sih benar banget. Susah banget kayaknya buat fokus gitu intinya Maya. Apalagi kalau Iya, misalnya ada sesuatu yang baru pasti rasa ingin tahunya mahasiswa, namanya juga mahasiswa gitu ya. Rasa ingin tahunya mahasiswa itu pasti apa ya? Pasti tinggi gitu. Nah, kalau Teteh, sebetulnya Teteh juga tidak mengatakan bahwa Teteh tidak mencoba. Kalau mencoba sih, Teteh tetap mencoba terhadap hal baru gitu ya. Minimal Teteh tahu lah gitu. Jadi tidak perlu mendalam tapi cukup tahu gitu. Nah, sebenarnya karena apa ya? Hmm, apa ya? Kalau kalau Teteh tuh tipe kal yang sangat menghargai apa yang sudah Teteh susun gitu. Jadi ketika memang ada sesuatu yang, aduh kayaknya ini nggak relate banget nih sama tujuan aku, ya udah pasti Teteh tinggalin gitu. Meskipun dianya tuh melambai-lambai tangan kayak, ayo sini samperin aku, misalnya kayak gitu ya. Teteh tipe kalau orang yang tidak akan apa ya, tidak akan sungkan-sungkan berkata tidak terhadap sesuatu yang emang enggak sesuai sama apa yang sudah Teteh susun gitu. Nah, intinya apa ya? Konsisten mungkin ya. Tapi nggak konsisten itu satu kata yang mudah diucapkan, sulit dilakukan juga. Apa ya? Itu balik lagi ke diri sendiri kalau menurut Teteh. Nah, kuncinya adalah apa ya? Ingat apa yang sudah ingat apa yang sudah ditujukan, dibuat tujuan gitu. Ingat apa yang sudah disusun dengan rapi, jangan sampai salah fokus gitu dan apa ya? Waktu ini tuh terus berjalan loh gitu. Kalau kamu terus mencoba sesuatu yang emang tidak akan membawa kamu sampai ke impian kamu, ya maka kamu akan tertinggal gitu. Jadi jangan sampai membuang-buang waktu lah gitu. wih mantap sekali ya. Sangat-sangat ini jujur sih sangat apa ya, bagi saya pribadi sangat, tersentil gitu dengan kata-kata Teteh bahwa kita harus bisa stay dan bisa menolak gitu, ketika ada yang melambai-lambai, menggoda-goda, "Ayo ke sini," gitu, terhadap hal yang memang di luar tujuan kita gitu. Soalnya hal-hal tersebut itu dikatakan apa ya, kadang lebih enak dilakukan gitu Teh, apa yang di luar tujuan kita tuh gitu kerasanya kayak, ih kayaknya nyaman gitu di situ, tapi kan itu di luar apa yang ingin kita tuju gitu, di luar jalur yang Iya betul. apa ya, jalur yang akan kita tapaki untuk menuju cita-cita gitu. Terus juga tadi kan Teteh bilang ya, konsistensi kuncinya salah satunya gitu, dan juga mungkin kalau yang saya tangkap gitu, kita harus punya prinsip ya Teh ya, Iya mengenai betul. hal itu gitu. Harus punya pendirian, pondasi Komit yang gitu tidak ya. boleh goyah ya. Tapi kalau misalnya ini sih Val, mungkin kenapa kita selalu tergoda dengan sesuatu yang baru, mungkin itu adalah apa ya, istilahnya tuh cobaan. Kalau kata Oh, itu namanya ya macam ya. Allah menguji seberapa kuat kita dengan apa yang sudah menjadi komitmen dan prinsip kita gitu. Oh ya, siap Dianggapnya siap. biasa sih kalau kayaknya, kalau misalnya kita tergoda-goda dikit mah nggak apa-apa lah, yang penting mah jangan keseringan. Oke oke. Mungkin itu sifat dasar manusia juga ya Teh ya, tidak Iya luput betul, ini dari kayaknya tadinya jadi umum banget. dari sesuatu yang apa ya, yang membuat kita hilap. Iya betul 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 betul. Mungkin selanjutnya ini Teh,
Gimana tadi gimana? Teteh sudah bercerita banyak mengenai pengalaman Teteh dan juga Mm-mm. banyak sekali motivasi yang apa ya, motivasi yang bisa membuat kita lebih bertahan mengenai tujuan kita. Terutama di topik ini kita juga membahas mengenai apa sih mahasiswa yang akademisi itu, walaupun kata Teteh juga sebenarnya tidak ada dalam kamus mahasiswa yang akademisi gitu. Tapi mungkin dengan bergerak di bidang akademik itu adalah salah satu cara kita apa ya, menunjukkan diri gitu, bahwa saya pantas sebagai seorang mahasiswa gitu. Karena tidak semua orang dapat menyeimbangkan ketiga hal tridharma perguruan tinggi yang tadi sudah disinggung-singgung Teh. Soalnya apa ya, kadang ada yang memang kalau sudah di organisasi fokus ke akademik bukan tidak bisa gitu, tapi mungkin tidak sesuai passion dan tujuan yang mau dia tuju gitu. Tapi Teh, ini ada satu hal yang membuat saya penasaran sih Teh. Mm-mm. Eee, Teteh kan sudah mendapat katakanlah kalau untuk urusan akademik berbagai prestasi, berbagai apa ya, mungkin pencapaian diri itu Teh. Iya betul. Di antara pencapaian tersebut yang menurut Teteh paling berdampak ke arah tujuan atau cita-cita Teteh gitu Teh. Pasti ada satu hal yang apa yang sudah Teteh lakukan dan itu mendapatkan feedback yang baik, itu paling berdampak gitu. Nah, hal itu tuh apa Teh? Hmm. Yang arahnya ke tujuan Teteh ya, ke impian Teteh ya. Iya, iya. Apa ya? Em, yang paling Mem memberikan dampak. iya, dampak positif Teh, Oh. bukan dampak negatif. Oke, karena itu hal tadi yang sudah Teteh sampaikan. Jadi karena apa ya? Karena Teteh bekerja atau Teteh melakukan sesuatu sesuai dengan apa ya, koridor gitu. Jadi hampir semua hal yang Teteh lakukan itu bisa memberikan dampak atau bisa membuat Teteh satu langkah lebih maju menuju ke impian Teteh gitu. Jadi apa ya? Um, apa ya, susah ngomongnya. Jadi karena apa ya? Karena Teteh sudah memetakan apa yang harus Teteh lakukan. Jadi misalnya impian besarnya A nih. Nah, Teteh buat sub-subnya lagi. Misalnya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, B, C, D sampai L itu akan membawa Teteh satu langkah lebih dekat menuju impian Teteh. Nah, yang Teteh lakukan itu yaitu dari B sampai L gitu. Makanya otomatis istilahnya tuh tidak ada satu gerakan pun yang tidak memberikan dampak, tapi semuanya itu memberikan dampak karena memang sudah dipetakan gitu. Oh, iya siap siap, paham Teh. Ya jatuhnya mungkin semua itu memiliki dampak karena itu sesuai dengan tujuan yang ingin Teteh tuju gitu ya? Iya, itu apa ya? Kalau kalau kata kita mah kan ada visi, misi. Nah, Ah, jadi iya iya. untuk mewujudkan si visi itu ya kita bergerak sesuai dengan misi yang sudah kita buat gitu. Tidak ada di luar itu. Makanya kalau ditanya mana yang paling berdampak, sebetulnya semuanya juga berdampak karena kan kita sudah menyusun misinya, itu yang harus kita lakukannya. Wah, mantap sekali ya. Itu jujur sih sesuatu yang apa ya, buat saya itu sangat-sangat wow gitu. Soalnya menyusun, terus melaksanakan apa yang kita rencanakan dari awal, itu bukan suatu perkara yang mudah gitu. Tadi kan sudah disinggung juga mengenai godaan-godaannya gitu, lambayan-lambayan Iya, yang ayo ke sini, ayo ke situ gitu. Dan iya, iya, iya. berlatih konsentrasi kita untuk fokus buat tujuan kita, terus juga harus selalu konsisten dengan apa yang sudah kita buat mengenai perencanaannya gitu. Dan itu tuh bukan hal yang apa ya, jujur itu tidak semua orang bisa melakukan dan itu adalah orang-orang yang hebat saja yang bisa melakukan itu gitu Teh. Saya jujur ya dari pertama kali mulai ngeh gitu Teh mengenai, apa itu akademik, apa itu berorganisasi gitu. Sampai sekarang masih kadang
bingung gitu, bingung dalam artian ini sesuai dengan koridor atau enggak gitu, atau apakah ini akan ada menguntungkan bagi saya gitu. Tapi kan, ternyata kadang saya harus merasakannya dulu gitu, baru, oh ternyata ini kurang baik untuk tujuan saya gitu. Tapi kalau Teteh bisa membayangkan terlebih dahulu gitu, oh iya ternyata gitu kan, ini tidak baik nih ke depannya untuk tujuan saya gitu. Kita tarik diri gitu. Itu tuh sesuatu hal yang sulit loh Teh. Soalnya kita kayak menimbang, terus juga mengambil keputusan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Apalagi yang saya, apa ya, yang saya rasakan kayak mengambil keputusan untuk diri sendiri itu lebih susah daripada membantu orang lain mengambil keputusan Teh. Iya, karena kalau diri sendiri kan otomatis itu tentang diri kita. Kalau misalnya orang lain kan kita hanya membantu, pada akhirnya yaitu keputusan dibalikan lagi kepada orang tersebut gitu kan. Kayak Iya gitu. iya, siap. Nah Teh, kita juga memang dalam podcast kali ini tidak ingin berlama-lama karena bukan karena tidak mau mengobrol ya Teh ya, Oh, tapi iya iya karena, iya. Iya. apa ya, mungkin bisa kita simpan untuk sesi lain gitu. Karena Berikutnya, oke. obrolan-obrolan iya, obrolan mengenai mahasiswa ini, apa ya, harus mengikuti perkembangan zaman Kak Teh, nggak apa ya, Betul betul nggak betul. strike, statis seperti itu, enggak, tapi dinamis Hmm, gitu. Mungkin untuk sekarang seperti ini keadaannya, besok kita tidak tahu gitu, lusa belum kita tentu tidak tahu ke gitu. depan. Iya. Iya iya iya. Nah, ada, mungkin kami meminta closing statement dari Teteh mengenai, ya tadi topik awal, mahasiswa akademisi yang kata Teteh sebenarnya tidak ada, apa itu mahasiswa akademisi. Oke. Baik, closing statement-nya ya. Mikir dulu bentar ya. Iya, boleh Teh, silahkan. Apa ya? Oke. Mahasiswa gitu ya, dibesarkan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kesombongan apalagi keangkuhan gitu ya. Sebagaimana stigmanya di masyarakat bahwa mahasiswa itu adalah kaum intelektual, maka dari itu salah satu beban yang harus dipikul oleh kita sebagai mahasiswa adalah memperlihatkan gitu ya, keintelektualitasan yang kita miliki gitu. Salah satunya ya dengan menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu, atau mahasiswa akademisi seperti itu. Tidak ada yang salah ketika kita memilih ada di jalur mahasiswa akademisi gitu, selama hal tersebut tetap bisa memberikan dampak bagi diri sendiri, apalagi dampak untuk orang lain gitu, itu nggak masalah. Tapi akan jauh lebih baik lagi ketika kita bisa menyeimbangkan peran yang kita miliki gitu ya, tidak hanya dicondongkan pada salah satu saja. Kunci ketika kita memang ingin menjadi mahasiswa yang sukses gitu ya, dalam hal apapun, salah satunya di keakademisiannya itu adalah coba kita buat merancang apa yang akan kita lakukan gitu. Karena ketika kita gagal merancang sesuatu, maka kita sedang merencanakan kegagalan tersebut. Itu sih Pak. Wih, mantap sekali. Itu sangat wow ya, soalnya paling utama bahwa ketika sudah menjadi mahasiswa berarti kita harus punya rancangan mengenai kehidupan kita, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa mungkin ya Teh, tapi kita Iya, juga harus bisa merancang ya setelah menjadi mahasiswa kita menjadi apa gitu. Karena betul. kita akan turun ke masyarakat juga gitu kan, akan ikut andil dalam dunia masyarakat gitu. Betul Ya untuk sekali. Chandra yang sangat keren ini, terima kasih banyak Oh, atas terima kasih waktunya, Junan. Ya, eee, untuk kesempatan kali ini gitu Teh. Mungkin nanti ketika ada hal yang memang sangat cocok temanya dibicarakan dengan Teteh, kita akan menghubungi lagi Teteh sepertinya, untuk berbicara oke, mengenai topik itu gitu. siap-siap. Ya, Terima kasih banyak. mungkin ya untuk teman-teman semua juga, untuk podcast pada topik kali ini yaitu mahasiswa akademisi yang walaupun secara bahasa tidak ada itu ya,
mahasiswa yang akademisi gitu. Kenapa sih dibahas terus itu? Ada Nggak kok, apa-apa ada Teh, mahasiswa jadi akademisi. jadi apa ya, enggak jadi reminder aja gitu Teh. Soalnya bener kata Teteh bahwa ya nanti kita terjun ke masyarakat tidak selalu mengandalkan kemampuan akademik kita juga Teh gitu. Terus juga yang tadi kayak kenapa milih Teteh gitu buat podcast sekarang ya karena butuh kemampuan komunikasi gitu Teh, nggak ngasal gitu kasarnya gitu. Ya itu juga salah satu kemampuan yang di luar kemampuan akademik Teh, harus dilatih di tempat yang lain gitu. Iya, iya, Makanya itu betul sekali. jadi Salah satunya di organisasi, kalau nah mau iya, melatih komunikasi ya. Jadi semangat mahasiswa betul. berorganisasi. Ya itu kan penting gitu, soalnya nanti kalau terjun ke masyarakat tidak memiliki kemampuan berkomunikasi kan itu tidak baik juga gitu. Betul, betul sekali. Ya, mungkin untuk sesi ini sudah dicukupkan ya. Terima kasih banyak Oke, pada Teh siap. Chandra Motilal, atas waktunya, juga, kepada teman saya yang sekarang partner dalam sesi kali ini, Teh Dewi Anissa. Eee, Iya. kita apa ya, menutup, eee, podcast pada sesi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah selesai Alhamdulillahirobbilalamin. gitu kan. Terima kasih banyak Oke, Teteh. sama-sama. Terima kasih banyak kembali, Hima. Semoga sukses terus ya. Siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Assalamualaikum. Teteh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.